Untuk webinar yang seri 4 ini kami akan mendiskusikan atau kita akan mendiskusikan tentang grassroots initiative untuk kita elaborasi. Dan beruntung hari ini Mbak Rani, Dr. Maharani Hapsari dari UGM dan Mbak Silvi dari Unpar bisa untuk mengisi sesi kita di awal bulan puasa ini. Mbak Maharani, saya tahu kajian-kajiannya banyak tentang isu-isu non-tradisional, terus perspektifnya juga perspektif yang sangat non-mainstream gitu ya, yang mungkin Mbak Rani sudah menyiapkan slide yang nanti akan kita nikmati bersama dan diskusikan bersama. Mbak Silvi juga saya tahu beliau juga banyak menggeluti isu-isu yang non-tradisional, isu human rights, isu tentang kota, isu tentang ekologi, dan seterusnya. Sehingga dua narasumber ini sayang kalau kita potong waktunya dengan introduksi yang berkepanjangan ini. Jadi silakan Mbak Rani. Mbak Rani sudah siapin slide prop, saya sudah kirim ke Mbak Rani. Mbak Rani menyiapkan tentang slide tentang rhizoma. Saya kira itu kajian-kajian yang sangat kontemporer banget dalam. Mbak Rani tidak suka dengan istilah international relation, mungkin sukanya world order, tatanan dunia. Oke, Mbak Rani silakan. Ya, Mbak Rani boleh mulai, silakan Mbak Rani. Ya, terima kasih Prof. Tirta, juga Mas Ade, Mbak Sylvia yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian para hadirin. Terima kasih juga pada HI BINUS dan SEDIS yang sudah mengajak saya untuk berkontribusi pada diskusi kita hari ini. Suatu bahagian tersendiri bagi saya, apalagi topik yang diangkat pada hari ini sangat menarik ya, COVID-19 dan gerakan akar rumput. Di hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali inisiatif akar rumput di negara-negara terdampak COVID, dan kita juga tahu di media massa dan banyak platform informasi publik gitu ya, kita bicara mengenai inisiatif di banyak skala gitu. Kita juga lihat keragaman isunya, dan kalau kita di dalam kajian HI biasanya terminologi akar rumput ini dilekatkan pada aktor-aktor non-negara gitu yang representasinya cukup luas dan biasanya berkarakter non-elitis. Mereka juga memiliki fleksibilitas yang tinggi begitu dalam mencapai tujuan politiknya itu. Dan biasanya aksi-aksinya berlangsung sangat cair. Mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya ya. Oke. Saya memilih untuk engage dengan konsep rhizoma, juga state of exception, bare life gitu. Dari Agamben, Giorgio Agamben, dan juga Julius dan Guattari, yang saya pikir mungkin kita bisa mengambil beberapa aspek dari konsep mereka. Cukup menarik kalau kita melihat bagaimana pergerakan akar rumput kontemporer ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi di seputar respons publik atau polity atau citizens gitu ya dalam menghadapi pandemi. Lalu juga apa kesempatan kita untuk membangun sebuah agenda politik yang sifatnya deliberatif gitu, termasuk juga cara kita berpikir mengenai pelembagaan gerakan-gerakan akar rumput gitu. Nah, di dalam diskusi kali ini saya lebih banyak berfokus debat keamanan manusia. Jadi saya tempatkan secara khusus pada keamanan manusia dan problematisasi apa yang kemudian bisa kita diskusikan terkait pengorganisasian aksi kolektif yang sifatnya cenderung hierarkis.
Ini bukan hanya soal prosedural saja, tetapi kalau kita bicara gerakan akar rumput bukan hanya melihat ada banyak spora begitu ya, tetapi apa sih logika di balik spora-spora yang muncul ini? Mengapa kok muncul dengan cara yang seperti itu? Pendekatan keamanan manusia sendiri akan bilang bahwa kalau menghadapi pandemik itu satu nyawa hilang aja sudah menjadi sebuah tragedi yang luar biasa. Itu tragedi sistemik, itu kegagalan sistemik, kira-kira demikian. Nah, tapi kalau kita bicara dalam prakteknya, keamanan manusia ini selalu dinegosiasikan ulang gitu, dengan dominasi keamanan tradisional yang sudah sangat kuat. Gitu ya. Nah, tidak mengherankan jika untuk merekognisi resiko keterpaparan manusia terhadap COVID sendiri merupakan sebuah problematika politik bagi otoritas. Nah, saya coba mulai dari slide sebelumnya nomor 2, kira-kira itu kita bicara mengenai, maaf ini agak kelewatan ya. Oke. Sebentar. Agak gaptek, maaf ya. Oke. Harus belajar lagi. Sebentar. Slide kedua saya kira ini ya, betul ya, Mbak Rani ya. Ini slide kedua ini. Slide kedua yang Bare Life. Ya. Udah kelihatan? Sudah. Jadi kita lihat di dalam konteks respons terhadap pandemi COVID ini, mungkin sedikit banyak situasi yang kita hadapi itu seperti yang digambarkan oleh Agamben sebagai Bare Life, di mana manusia itu semakin mengalami kerentanan gitu dari banyak aspek ya. Kita tidak tahu informasi ini mana yang reliable, kita tidak tahu minggu depan kita sudah bisa, atau dalam 2 bulan 3 bulan ke depan kita sudah bisa belum menyelenggarakan perkuliahan dengan normal gitu ya. Kita belum tahu nanti penghidupan masyarakat, terutama masyarakat yang secara ekonomi rentan itu seperti apa, dan ekspos terhadap resiko menjadi sangat tajam. Di level individual sendiri, kalau kita bicara keamanan manusia, tentunya kita dalam situasi saat ini merasakan ya, bahkan kita sendiri semua saya kira merasakan menyusutnya tubuh kita gitu ya, yang biasanya tubuh kita sangat sosial menjadi sangat terbatasi geraknya secara fisik maupun secara non fisik, dan itu sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan kita secara meskipun ini juga bisa menjadi sebuah pilihan pribadi ketika kita memproses segala macam informasi publik, tetapi kemudian ada batasan-batasan terhadap kita yang kadang-kadang tidak bisa ditawar gitu ya. Kita harus stay di rumah, kita mematuhi berbagai aturan, dan saya coba link dengan konsep rezim state of exception di sini, yang nanti kalau misalnya dicek di banyak negara bentuknya kan bisa macam-macam ya. Kalau di Indonesia sendiri kita sudah kenal istilah lockdown, social distancing, terus masyarakat juga menginisiasi karantina mandiri. Kita juga masuk ke dalam proses pendisiplinan melalui desinfektanisasi gitu ya, di mana orang ributkan soal ini, lalu rezim sanitasi. Kita juga bicara bagaimana caranya mengamankan penghidupan sosial ekonomi, dan jangan lupa kita juga kemudian engage dalam sistem surveillance. Intinya semua state of exception ini merujuk pada satu poin, yaitu denormalisasi kondisi kehidupan kita di kala pandemik ini. Melalui beragam perangkat legal dan aparatus pemerintah, manusia dikondisikan untuk masuk ke dalam ruang subsisten yang diasumsikan dapat menjustifikasi berfungsinya kedaulatan. Dan ini yang kita sebut dengan kedaulatan itu bisa di banyak arah. Kita bisa bicara pemerintah, global governance, kita bicara institusi multilateral, kita bicara mengenai kebijakan Indonesia di level pusat dan daerah, gitu. Bahkan sampai ke level-level lokal, ya, masyarakat sendiri yang mengorganisasikan. Ini adalah instrumen yang sekarang sedang meregulasi kita di dalam situasi yang sangat kontingent. Nah, di dalam state of exception ini biasanya kita menjadi sulit untuk membedakan mana yang hukum dan mana juga yang kekerasan gitu. Sepertinya semuanya menjadi satu gitu ya.
Dan dalam kritik Agamben, narasi-narasi state of exception bermunculan untuk melokalisir manusia sebagai subjek intervensi keamanan di luar standar normalitas yang selaku. Lalu kita melihat banyak prosedur ekonomi sosial politik diatur lagi sehingga bisa kompatibel dengan penerjemahan agenda keamanan. Selama masa pandemik, beragam bentuk ketidakamanan manusia semakin terekspos. Mungkin kita bisa masuk ke slide yang ketiga di sini. Tantangan-tantangan terhadap keamanan manusia. Kalau misalnya kita masuk ke dalam kategorisasi PBB kan setidaknya kita bisa bicara 3 ancaman ya, terhadap freedom from want, freedom from fear, dan freedom to live in dignity. Dalam hal freedom from want, narasi medis dan higienitas yang berlaku lintas kelas sosial memunculkan isu-isu keterampasan hak masyarakat miskin, lalu akses terhadap sumber daya moneter yang sangat krusial, terutama ketika kita bicara sudah transformasi industri masyarakat ya, dari rural ke urban, ya mereka sangat tergantung kepada sumber daya moneter gitu ya. Sebagian besar masyarakat tidak bisa memproduksi pangannya sendiri. Kaum buruh mungkin yang paling terdampak juga, selain juga petani ya, dan sumber-sumber kehidupannya terserah dalam skema pembatasan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Di Brazil misalnya, yang notabene adalah ekonomi terbesar di Amerika Latin, jutaan masyarakat kerjanya protes ketika pembatasan sosial diberlakukan ya. Terus menteri kesehatannya dipecat. Masyarakat terbagi antara mereka yang mendukung pembatasan sosial dan mereka yang menghendaki ruang penghidupan publiknya tetap dibuka. Masyarakat adat misalnya yang tinggal di seputar wilayah pertambangan yang hendak dibuka itu menyatakan keberatan atas posisi presiden ya, menolak pembatasan sosial karena bagi mereka kalau ada pertambangan berarti mereka akan terekspos dengan risiko gitu. Nah, kelompok-kelompok pro pembatasan sosial tampaknya memiliki kesesuaian kepentingan dengan masyarakat yang menghendaki pembatasan ekstraksi sumber daya alam di level lokal. Ya, masyarakat anti karantina juga punya argumen sendiri dalam debat publiknya. Nah, di Indonesia potensi pengangguran terbuka katanya sudah mencapai 9,35 juta gitu. Ini juga isu yang sangat penting bagi kita. Di ranah freedom from fear, muncul banyak ketakutan luar biasa, paranoid, trauma, banyak ekspresi negatif dalam psikologis masyarakat terdampak. Pembebasan para narapidana dari penjara misalnya, itu kan ya sangat prekarius gitu ya. Di Amerika Serikat, Cina, dan Rusia menampung 9 juta narapidana. Terus di negara-negara Brazil, India, Meksiko, dan Afrika kurang lebih memiliki persoalan yang kurang lebih sama antara 100.000 dan sampai sekian ratus ribu. Gerakan-gerakan prison abolitionist bermunculan untuk menentang sistem karseral yang berlangsung. Meski selama ini mereka juga sudah melakukan beragam upaya untuk mendorong rehabilitasi yang tidak berfokus pada penghukuman dan institusionalisasi pemerintah. Kita menghadapi banyak sekali dilema keamanan manusia di sini. Yang terakhir terkait dengan freedom to live in dignity, kita juga menemukan banyak stigmatisasi terhadap populasi yang terdampak. Bagaimana kategorisasi PDP, ODP, suspek, OTG, dan positif corona memberikan implikasi yang luas pada martabat hidup manusia. Bukan hanya pada individu yang terdampak, tapi juga bisa keluarganya, itu bisa masyarakat sekitarnya. Semakin kentara bahwa ancaman eksistensial terhadap kehidupan manusia perlu dipahami secara relasional. Bukan subjeknya yang menentukan hajat hidupnya, tetapi bagaimana ia diposisikan dalam skema abnormal ini. Gitu ya. Nah, alih-alih bekerja sebagai 3 ranah agenda keamanan yang terpisah, kita melihat bahwa dalam prakteknya muncul tumpang tindih, gitu ya. Lalu bagaimana kita memahami grassroots atau inisiatif akar rumput dalam konteks ini? Saya kira dalam banyak konteks kita melihat aksi-aksi yang sifatnya self-help itu bertransformasi menjadi yang sifatnya kolektif. Jadi poin utama saya kira dalam gerakan akar rumput ini bagaimana transisi dari self-help menjadi sebuah kolektif self-help gitu. Di seputar freedom from want, freedom from fear, dan freedom to live in dignity. Ada banyak kontestasi dan aliansi yang terjadi di level akar rumput karena variasi agenda kepentingan dan juga basis normatifnya berbeda-beda. Rhizomatik ini menjadi sebuah gambaran yang saya kira cukup menarik untuk kita diskusikan. Nanti kalau kita lihat di slide nomor 4 gitu ya.
Di situ kan ada banyak sekali agenda-agenda keamanan manusia yang terfragmentasi. Itu dari 3 aspek keamanan manusia tadi yang sudah saya ulas sedikit. Kita juga lihat PBB juga punya kategorisasi sampai 7 kategori keamanan manusia, dan bagaimana kemudian inisiatif-inisiatif sub-sub agenda itu muncul di dalam ranah publik yang sifatnya cukup besar gitu ya, atau makin di satu sama lain. Lalu bagaimana logika mengorganisasi semua ini? Ya, ada aktor juga, ada gerakan di berbagai level. Saya kira kita bisa masuk ke slide yang kelima. Di situ saya mencoba untuk mengambil ilustrasi rizoma dari Deleuze dan Guattari, dan menggunakan, kita engage dengan kata kunci politik rizomatik. Jadi kalau kita lihat mungkin ini agak mirip-mirip sama jahe ya gambarnya. Ya, jahe ya kan. Rizoma bukan jahe, bukan. Ini cukup jadi barang langka. Ya, jahe itu kan rizoma, salah satu bentuk rizoma, dan menariknya strukturnya itu kan agak tidak biasa ya. Kita tidak melihatnya sebagai struktur yang hierarkis. Dia itu sangat random. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang akarnya panjang, ada yang akarnya pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Tapi dia merupakan suatu jalinan proses yang cukup kompleks, dan dia juga mengandung banyak konten di situ. Setidaknya dari berbagai kata kunci yang saya temukan di media massa, di tulisan akademis dan beberapa analisis terakhir, itu kita melihat bukan hanya aktor yang di situ, tapi aktor kita misalnya lihat ada relawan pemerintah, universitas juga masuk di situ kan. Kita banyak universitas itu mencoba untuk memproduksi masker atau hand sanitizer untuk didistribusikan kepada masyarakat, mendistribusikan platform informasi untuk mengurangi kepanikan di masyarakat. Itu hal yang sangat berharga dan memastikan hajat hidup atas keamanan manusia bisa terjamin dalam waktu yang sangat sulit sekarang ini. Mekanisme untuk menjamin keamanan manusia pun juga beraneka ragam gitu. Kita bisa melihat ada banyak support groups yang muncul gitu ya. Bagaimana akses kelompok-kelompok rentan itu bisa tetap terjaga di sini. Jangan sampai ada kelaparan, jangan sampai masyarakat yang difabel itu tidak bisa kemudian memenuhi hidupnya. Terus bagaimana ketidaksetaraan itu bisa kita respons dengan baik ya. Kita juga melihat ada peran teknologi, terus proses-proses multilateral, terus kalau sampai di level lokal misalnya gotong royong gitu, masyarakat punya banyak sekali ide kreatif bagaimana caranya supaya mendorong masyarakat atau warga masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, meminimalkan risiko. Saya kira di situ yang menjadi penting bagi gerakan akar rumput adalah koneksi, gitu ya. Kalau tadi semua itu tercerai-berai, kemudian ini koneksilah yang membuat semuanya jadi make sense. Lalu heterogenitas sendiri sebagai resources, gitu. Bagaimana kita bisa menemukan informasi yang tepat dan sumber daya yang tepat, orang yang tepat untuk diajak memikirkan bagaimana solusi-solusi inovatif untuk menyediakan material-material yang sangat krusial. Lalu juga multiplicity, gitu. Jadi bagaimana sebuah aksi itu bisa dibingkai ulang gitu oleh aktor-aktor yang mendapatkan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain mungkin dan bagaimana kemudian koneksi heterogenitas dan multiplicity ini menjadi satu rangkaian yang sangat politis, karena kalau misalnya kita bicara tujuan normatif keamanan manusia pasti ini menyangkut hak-hak yang paling fundamental ya, kualitas kehidupan manusia bukan hanya sekedar subsistensi saja asal hidup gitu, tapi kita sebagai manusia itu nature-nya pasti ingin memaksimalkan potensial kita. Saya kira untuk awal itu dulu ya mungkin. Sudah 15 menit loh. Ya, oke. Bagus sekali ya. Kita Mbak Rani mengawali dengan baik sekali.